Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi sosiologi kelas 10 yang membahas tentang hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Hak ialah suatu hal yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh seseorang sebagai manusia. Sedangkan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seseorang dari luar dirinya untuk memenuhi dari pihak yang lain. Yang dapat menentukan individu memilih hak dan kewajiban adalah norma yang dianut, adat istiadat yang mentradisi dan agama yang diyakini. Ada dua bentuk hak yang sangat mendasar dan dapat dimiliki oleh individu. Yang pertama, hak asasi yang bersifat natural seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mendapatkan kehormatan. Hak-hak tersebut menyebabkan manusia memperoleh kebebasan pada kurun waktu yang panjang. Yang kedua, hak asasi yang bersifat umum, yaitu hak persamaan. Diperlukan seseorang individu dalam kedudukannya sebagai individu dalam suatu masyarakat. Dalam hak persamaan tidak terdapat sifat diskriminasi golongan, jenis, bahasa, agama, pandangan politik, asal negara, dan tingkat sosial. Adapun kewajiban individu dalam masyarakat adalah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dengan cara menghormati hak-hak masyarakat. Jika seseorang memiliki hak untuk dihargai, dirinya juga harus menghargai orang lain. Jika seseorang memiliki hak untuk hidup tenang, dirinya juga harus menjaga ketenangan kehidupan orang lain. Hubungan individu, keluarga, dan masyarakat. Individu barulah dikatakan sebagai individu apabila pada perilaku yang khas dirinya itu diproyeksikan dalam suatu lingkungan sosial yang disebut masyarakat. Satuan-satuan lingkungan sosial yang mengelilingi individu terdiri atas hubungan individu memiliki hubungan yang erat dengan keluarga, yaitu dengan ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, kakak, dan adik. Hubungan ini dapat dilandasi oleh nilai, norma, dan aturan yang melekat pada keluarga bersangkutan. Dengan adanya hubungan keluarga ini, individu pada akhirnya memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya dalam keluarga. Yang kedua, hubungan individu-individu dengan lembaga. Lembaga diartikan sebagai sekumpulan norma yang secara terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena norma-norma itu memberikan keuntungan bagi mereka. Individu memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan lembaga yang ada di sekelilingnya. Lingkungan pekerjaan dapat membentuk individu dalam membentuk kepribadian. Keindividuan dalam lingkungan pekerjaan dapat berperan sebagai direktur, ketua, dan sebagainya. Jika individu bekerja, ia akan dipengaruhi oleh lingkungan pekerja. Hubungan individu dengan komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai satuan kebersamaan hidup sejumlah orang yang memiliki teritorial terbatas, memiliki kesamaan terhadap yang disukai sesuatu hal, dan keorganisasian tata kehidupan bersama. Komunitas mencakup individu, keluarga, dan lembaga yang saling berhubungan dengan independen. Hubungan individu dengan masyarakat terletak dalam sikap saling menunjang hak dan kewajiban manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Apa yang menjadi hak individu dan hak masyarakat hendaknya diketahui dengan mendahulukan hak masyarakat daripada hak individu. Gotong royong adalah hak masyarakat, sedangkan rekreasi dengan keluarga, hiburan, dan berbelanja adalah hak individu. Setelah diketahui, maka yang semestinya lebih diutamakan adalah hak masyarakat. Kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Dalam hubungan antar manusia dengan manusia lain, agaknya yang paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan yang tadi. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadikan satu dengan suasana alam di sekelilingnya.
Untuk itu diperlukan beberapa syarat tertentu. Yang pertama, adanya kesadaran diri dari anggota kelompok pada kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ketiga, suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Selanjutnya, pendekatan sosiologi terhadap kelompok-kelompok sosial. Saling tukar-menukar pengalaman disebut social experiences. Suatu aspek yang menarik dari kelompok sosial tersebut adalah bagaimana cara mengendalikan anggota-anggotanya. Hal yang paling penting adalah bahwa kelompok tersebut merupakan tempat kekuatan-kekuatan sosial. Manusia merupakan makhluk yang bersegi jasmaniah dan rohaniah. Segi rohaniah manusia terdiri dari pikiran dan perasaan, sikap, tindak, itulah yang menjadi landasan gerak segi jasmaniah manusia. Proses pembentukan kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Hubungan yang berkesinambungan tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Patokan perilaku yang pantas tersebut biasanya disebut norma atau kaidah. Sekelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling. Tipe-tipe kelompok sosial yang pertama, in-group dan out-group. Kelompok sosial merupakan tempat di mana individu mengidentifikasi dirinya sebagai in-groupnya. Out-group diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan in-groupnya. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antipati. In-group dan out-group atau perasaan dalam serta luar kelompok dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah sekelompok yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Selanjutnya, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok ini menurut Colay, kelompok primer adalah kelompok-kelompok yang ditandai ciri-ciri saling kenal mengenal antara anggota-anggotanya. Agar dapat memperoleh gambaran teori Colay tersebut dibicarakan hal-hal antara lain kondisi fisik dari kelompok primer, sikap hubungan primer, dan kelompok-kelompok yang konkret dalam hubungan-hubungan primer. C. Paguyuban dan patembayan. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek. Ferdinand Tonis mengatakan bahwa suatu paguyuban mempunyai beberapa ciri pokok. Yang pertama, intimate, yaitu hubungan menyeluruh yang mesra. Yang kedua, private, yaitu hubungan yang bersifat pribadi, khusus untuk beberapa orang saja. Yang ketiga, eksklusif, yaitu hubungan tersebut hanyalah untuk kita saja. D. Formal group dan informal group. Max Weber mengemukakan teori birokrasi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tugas-tugas organisasi didistribusikan dalam beberapa posisi yang merupakan tugas-tugas jabatan. Yang kedua, posisi-posisi dalam organisasi terdiri dari hierarki struktur wewenang. Yang ketiga, suatu sistem peraturan menguasai keputusan-keputusan dan pelaksanaan. Yang keempat, unsur staf yang merupakan pejabat bertugas memelihara organisasi dan khususnya keteraturan komunikasi. Yang kelima, para pejabat berharap bahwa hubungan dengan bawahan dan pihak lain bersifat orientasi impersonal. Yang keenam, penyelenggaraan kepegawaian didasarkan pada karir. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas untuk mengatur membership group dan referensi group. Perbedaan antara membership group dan referensi group berasal dari Robert K. Merton. Membership group merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Kelompok bukan anggota dapat pula dipecah-pecah atas beberapa kategori. Di antaranya
Orang yang bukan anggota suatu member group yang tidak memenuhi syarat dibedakan dari bukan anggota yang memenuhi syarat. Yang kedua, sikap terhadap keanggotaan kelompok. Yang ketiga, kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Yang keempat, ukuran waktu bagi bukan anggota. Referensi grup adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilaku. Robert K. Merton dengan menyebut beberapa hasil karyanya. Kelompok okupasional dan volunteer. Masyarakat tersebut pasti terpengaruh oleh dunia luar. Salah satu akibatnya adalah bahwa masyarakat itu berkembang menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Kepentingan primer mencukupi. Yang pertama, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda. Yang ketiga, kebutuhan akan harga diri. Yang keempat, kebutuhan untuk dapat mengembangkan potensi diri. Yang kelima, kebutuhan akan kasih sayang. Selanjutnya, kelompok sosial yang tidak teratur. Ada massa, publik, dan kerumunan. Kelompok-kelompok kecil atau small group. Akhir-akhir ini para sosiolog banyak menaruh perhatian pada peneliti small group karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penelitian terhadap small group. Yang kedua, dalam kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme. Yang keempat, kelompok-kelompok kecil khususnya dalam kerangka miniatur masyarakat. Small group memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, individu dipandang sebagai bagian dari kelompok yang juga merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, adanya penelitian terhadap small group dengan mempergunakan metode baru dalam meneliti kelompok-kelompok baru. Yang ketiga, untuk kepentingan percobaan ilmiah. Yang keempat, tidak jarang para peneliti secara langsung ikut serta dalam kehidupan kelompok sosial. Yang kelima, diperoleh suatu bukti bahwa small group dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Materi kali ini kita cukupkan, kita bertemu ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.